this? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi teman-teman, masih di channel Barfield, channel kita semua. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kemurahan rezeki terlimpah untuk kita semuanya. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin sharing tentang bagaimana cara menguatkan genetik indukan, apakah itu indukan jantan ataupun indukan betina, melalui metode inbreeding. Namun sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung dan support channel kita ini agar lebih berkembang lagi dengan cara klik like dan subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update video terbaru dari kami dan share apabila dirasa bermanfaat. Inbreed atau inbreeding adalah salah satu metode perkawinan silang antara dua individu yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang sangat dekat. Misalnya pejantan utama dengan anakan betina, indukan utama dengan anakannya yang jantan, dan lain sebagainya, yang pada intinya adalah masih dalam satu garis keturunan yang sama dari induk atau pejantan yang sama. Metode inbreed atau inbreeding ini bertujuan untuk menguatkan atau mendominankan genetik dari pejantan atau betina dari ayam-ayam kesayangan kita, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan throwback atau generasi penerus yang paling mendekati dengan pejantan atau indukannya, baik dalam fenotip ataupun genotipnya. Ayam-ayam hasil dari metode inbreed atau inbreeding ini lazimnya biasanya digunakan oleh para peternak atau breeder sebagai parental stock atau generasi penerus di waktu yang akan datang, meski tidak menutup kemungkinan digunakan juga untuk tujuan lainnya, semisal sebagai foundation line atau signature line yang khas dari seorang breeder ataupun peternak. Bahan atau material inbreed ini bisa berasal dari jenis ataupun terah yang berbeda, ataupun bisa juga dari terah yang sama. Semuanya tergantung dari selera dan perspektif pandangan dari masing-masing individu atau masing-masing penghobi. Jadi tidak bisa kita generalisir ataupun kita samaratakan. Jika material breeding dengan metode inbreed ini berasal dari terah atau jenis yang sama, kita ambil contohnya adalah sweater. Maka pejantan utamanya dalam hal ini adalah sweater dan indukan utamanya juga sama, yakni juga sweater. Jika teman-teman lebih menyukai dan cocok baik secara fenotip ataupun genotipnya itu cenderung ke pejantan utamanya, maka teman-teman nanti harus selalu mengawinkannya dengan anakan betinanya. Dan selalu begitu sampai seterusnya, atau sampai dirasa atau kita merasa atau teman-teman merasa sudah cukup. Oh, ini sudah sesuai atau sudah dominan dengan pejantannya. Atau mungkin lebih mudahnya teman-teman bisa melihat yang ini. Lebih mudahnya seperti ini mungkin ya teman-teman. Anggaplah ini pejantan utama, kita kawinkan dengan indukan utama. Di sini yang kita ambil itu hanya anakannya yang betina. Lalu kemudian pejantan utama ini kita kawinkan lagi dengan anakannya yang betina ini. Kemudian kita ambil lagi sekali lagi anakannya lagi yang betina, supaya tidak bingung. Oke, ini betina 1, ini betina 2. Kemudian kita kawinkan lagi pejantan utama dengan betina 2.
maka akan menghasilkan betina 3 atau hanya kita ambil anakannya yang betina saja. Begitu seterusnya sampai kira-kira menurut teman-teman itu kita menganggap anakannya hasilnya itu nanti lebih dominan baik fenotip atau genotipnya itu kepada pejantan utamanya. Atau jika pada sampai suatu titik di mana teman-teman sudah merasa cocok baik fenotip atau genotipnya dan merasa sudah puas dengan hasil anakan-anakannya baik yang jantan ataupun yang betina. Begitu juga sebaliknya, jika teman-teman lebih menyukai fenotip dan genotip dari indukan atau betina utamanya, maka kawinkanlah betina utama dengan anakan jantannya. Setelah itu kawinkan lagi dengan anakan jantannya lagi, dan begitu seterusnya, sama seperti yang tadi. Untuk inbreed yang berasal dari jenis atau terah yang sama ini, kalau menurut kami pribadi biasanya dilakukan oleh breeder atau peternak yang fanatik atau sangat menyukai satu jenis atau terah tertentu saja, sehingga berusaha dengan sekuat tenaga untuk memurnikan atau mendapatkan throwback-nya. Kalau ingin memperkaya gen atau bawaan dari indukan baik yang jantan ataupun indukan betinanya, maka inbreed bisa berasal dari jenis atau terah lain yang berbeda. Semisal pejantan utamanya sweater dan indukan utamanya kita ambil Peruvian, ataupun sebaliknya, atau apapun itu yang sesuai dengan kriteria yang teman-teman inginkan, guna mendapatkan persentase bawaan atau genetik yang diinginkan nanti pada akhirnya, yang biasanya merujuk atau terfokus pada genotipnya. Sebagai tambahan informasi, bahwasanya selama melakukan proses inbreed, seleksi ketat harus mutlak kita lakukan. Hal itu dimaksudkan guna menjaga kualitas generasi penerus. Pilih atau hanya ambil anakan-anakan sebagai generasi penerus yang sehat, dalam artian tidak pernah atau tidak memiliki riwayat sakit, sempurna bentuk fisiknya alias tidak ada minus, bagus postur dan tulangannya, dan yang paling penting adalah yang fenotip dan genotipnya dominan menyerupai material entah yang pejantan utama atau indukan yang utama yang ingin kita dominankan genetiknya. Mengapa hal ini perlu untuk dilakukan? Karena dalam proses atau selama proses inbreed, biasanya potensi untuk mengalami penurunan kualitas anakan itu menjadi lebih besar potensinya dari biasanya. Apalagi jika saat kita melakukan inbreed, salah satu material, apakah itu pejantan utama atau apakah itu betina utama atau mungkin bahkan keduanya, usianya belum memasuki usia golden age atau usia keemasannya. Menurut kami pribadi, usia yang paling baik saat kita melakukan inbreed adalah untuk pejantan utama, usianya minimal 1,5 tahun, atau kalau tidak minimal sudah mengalami molting 1 kali. Dan untuk betina, usianya minimal 10 bulan, atau akan lebih baik jika sudah pernah juga mengalami molting 1 kali. Usia yang sudah mapan ini sangat penting, karena jika masih muda sudah kita breeding, dikhawatirkan akan mempengaruhi dan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Di samping itu juga, jika usianya terlalu muda, ada kemungkinan organ reproduksinya belum seutuhnya sempurna.